hasil dari kerja kami dengan judul aritmatika sosial dalam kurung untung, rugi, diskon, bunga, harga jual, dan harga beli. Dan nilai tempat bilangan dalam kurung membaca bilangan, menulis bilangan dalam buku kaku, membandingkan bilangan, dan melakukan operasi matematika. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pembahasan pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah cabang matematika yang mempelajari perhitungan dalam kehidupan sosial, terutama dalam perdagangan dan ekonomi. Pengertian untung. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian untung. Pengertian untung. Untung adalah selisih lebih antara harga jual dan harga beli. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Presentasi untung. Untung, persen untung. Untung dibagi harga beli dikali 100%. Contohnya, harga beli buku 40.000. Terus harga jual sama dengan 50.000. Jadi untung yang kita dapat adalah, misalnya kita menghitung 50 dikurang 40. Untungnya sama dengan 10.000. Terus persentase untung. Di dalam kurungnya itu 10% dibagi 40%. 40 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 25%. Jadi untung yang kita dapatkan adalah 10.000 atau 25%. Sekarang kita masuk ke pengertian rugi. Rugi adalah selisih lebih antara harga beli dan harga jual. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Persentase rugi. Rugi dikurangi harga beli dikali 100%. Nah, contohnya harga beli sepatu misalnya 80.000, terus harga jual sama dengan misalnya 70.000. Jadi rugi yaitu 80% tadi dikurangi 70% sama dengan 10.000. Persentase rugi 10% dikurangi dibagi 80% dikali 10% sama dengan 12,5%. Jadi kerugian yang didapatkan adalah 10.000. Baik, kita masuk ke diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon bertujuan menarik pembeli agar membeli barang. Rumusnya, diskon sama dengan persentase diskon dikalikan harga awal. Harga setelah diskon, harga akhir sama dengan harga awal dikurangi diskon. Contoh, harga tas 200.000, diskonnya 15%. Nah, diskon sama dengan 15% dikali 200 sama dengan 30.000. Harga akhir 200 dikurangi 30.000 sama dengan 170.000. Jadi pembeli membayar 170.000. Sekarang kita masuk ke bunga. Bunga adalah tambahan uang yang diberikan atas pinjaman atau tabungan. Jenis bunga yang pertama bunga tabungan. Rumus bunga. Contoh soalnya, Yona menabung di bank sebesar 2 juta dengan bunga 5% per tahun selama 1 tahun. Penyelesaiannya bunga sama dengan 5% dikalikan 2 juta lalu dikalikan 1. Hasilnya sama dengan 100.000. Jumlah tabungan akhir sama dengan modal ditambah bunga. Jadi 2 juta ditambahkan 100.000, hasilnya sama dengan 2.100.000. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bunga pinjaman. Rumus bunga pinjaman yaitu bunga tunggal. Jumlah yang harus dibayar. Nah, misalnya penjelasannya itu modal sama dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan presentasi bunga sama dengan besar bunga, misalnya 5% dan 10%. Waktu sama dengan lama pinjaman. Digabung misalnya biasanya dalam tahun, misalnya per tahun. Terus contoh soal, kita masuk dalam contoh soal.
Contoh soal di sini misalnya seseorang misalnya di antara kalian meminjam uang sebesar 3 juta dengan bunga 10% per tahun selama 1 tahun. Nah, penyelesaiannya bunga sama dengan misalnya nih bunganya sama dengan 10% dikali 3 juta terus dibagi 1, misalnya 1 itu 1 tahun. Terus sama dengan 300.000. Total yang harus dibayar misalnya kalian meminjam terus kalian bayar. Total yang harus kalian bayar adalah 3 juta ditambah 300.000. Jadi 3 juta ditambah 300.000 itu sama dengan 3.300.000. Jadi yang harus kalian bayar dalam per tahun itu adalah 3.300.000. Sekarang kita masuk ke harga jual dan harga beli. Di sini kita masuk dalam harga jual dulu. Misalnya harga jual adalah harga barang saat dijual kepada pembeli. Terus misalnya kita masuk ke rumusnya, harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, atau harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Contohnya seperti harga beli misalnya 90.000, harga untungnya 20.000. Jadi harga jualnya itu adalah 90.000 ditambah 20.000 sama dengan 110.000. Nah, sedangkan rumus harga belinya yaitu harga jual dikurangi untung, atau harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Contohnya tadi kayak sekarang kita masuk contoh kedua, harga jual sama dengan 150.000. Terus yang untungnya itu 30.000. Jadi harga belinya itu adalah 150.000 dikurangi 30.000. 150.000 dikurangi 30.000 itu sama dengan 120.000. Sekarang kita masuk ke pengertian nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka berdasarkan letaknya dalam bilangan. Contoh, bilangan 5.432. 5 sama dengan ribuan, 4 sama dengan ratusan, 3 sama dengan puluhan, dan 2 sama dengan satuan. Setiap angka memiliki nilai yang berbeda sesuai posisinya. Contoh, dalam angka 222. Angka pertama bernilai 200, angka kedua bernilai 20, sedangkan angka ketiga bernilai 2. Sekarang kita masuk ke menulis bilangan dalam bentuk baku. Bentuk baku digunakan untuk menulis bilangan besar atau kecil. Bentuk umum A kali 10 pangkat N dengan 1 sama dengan kurang dari A kurang dari 10. Contoh, 4.500 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3. 72.000 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 4. Sedangkan 650.000 sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat 5. Terus membandingkan bilangan. Nah, membandingkan bilangan berarti menentukan mana yang lebih besar atau kecil. Tandanya tanda lebih besar. Contoh tandanya, kalau tandanya seperti ini, artinya lebih besar. Dan ini yang ini lebih kecil. Yang ini tandanya sama dengan. Contoh, 250 besar dari lebih dari 200. Lebih besar dari 200. Sedangkan 150 lebih kecil dari 300. 400 sama dengan 400. Nah, contoh cara membandingkan, kita lihat jumlah angka, lihat nilai tempat dari kiri. Nah, ini 4, ini 4, ini juga 4. Ini dibaca ratusan. Sedangkan puluhannya 5 dan 6. Jadi 6 lebih besar dari 5. Nah. Jadi kita lihat ini. Berarti 456 lebih kecil dari 465. Baik, sekarang kita masuk ke operasi matematika. Operasi matematika dalam aritmatika adalah proses atau cara
hasil dasar dari perhitungan dalam matematika sehari-hari. Secara umum, ada beberapa operasi utama dan aritmatika. Operasi matematika dan dasar terdiri dari penjumlahan. Penjumlahan menggabungkan dua bilangan atau lebih menjadi satu jumlah. Misalnya contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, pengurangan mengurangi suatu bilangan dalam bilangan lain. Contohnya 10 dikurang 4 sama dengan 6. Sekarang perkalian menjumlahkan berulang dari bilangan yang sama. Contohnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Artinya 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada 4 sama dengan 12. Pembagian membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya itu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Untuk presensia kami persilahkan. Saya bertanya kepada kaum pekerja. Pertanyaannya, apa perbedaan konsep bunga? Apa perbedaan konsep bunga? Ya, dan diskon. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, Silakan Putri. oke baik. Pertanyaan saya yaitu jika harga beli naik 10%, Pelan-pelan ya Putri. oh iya baik. Jika harga beli Ya lanjut. naik 10%, Terus. apa yang harus dilakukan Udah. terhadap harga jual Terus. agar persentase untuk tetap sama? Naik 10% juga. Terima kasih Putri. Baik, apa bisa diulangi lagi atau pas? Boleh? Jika harga beli naik 10%, apa yang harus dilakukan terhadap harga jual agar persentase untuk tetap sama? Naik 10% juga. Terima kasih Putri. Oke, baik ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, Silakan Putri. baik pertanyaannya. Kalau harga beli 100.000, Oke. rugi 15%, berapa harga jualnya? Bisa diulangi Putri? Putri? Kalau harga beli 100.000, rugi 15%, berapa harga jualnya? Oke Putri. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Setiarina. Apa perbedaan konsep bunga dan diskon? Bunga adalah tambahan nilai yang dikenakan pada uang pinjaman atau tabungan, sedangkan diskon adalah pengurangan harga dari harga awal suatu barang. Bunga membuat jumlah uang bertambah, sedangkan diskon membuat harga berkurang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Jika harga beli naik 10%, apa yang harus dilakukan terhadap harga jual agar persentase untung tetap sama atau naik 10% juga? Jika ingin persentase untung tetap sama, harga jual harus naik 10% juga, karena keuntungan dihitung berdasarkan harga beli. Contohnya, harga beli sama dengan 100.000, untungnya 20%. Harga jual sama dengan 120. Harga beli naik 10% menjadi 110. Agar untung tetap 20%, harga jual sama dengan 132.000. Jadi atau naik 10% dari 120. Paham. Terima kasih ya, Ca. Terima kasih, Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kalau harga beli 100.000 rupiah, rugi 15%. Berapa harga jualnya? Ini contohnya, rugi sama dengan 15% dikali 100.000 sama dengan 15.000. Harga jual sama dengan harga beli kita kurangi dengan pembeli. Harga jualnya 100.000 dikurangi 15.000. Harga jual sama dengan 8
kita bayar berapa persen dari harga awal? Bisa ulang. Diskon 25% artinya kita bayar berapa persen dari harga awal? Oke. Terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Irna Zulfan. Sini saya minta dijelaskan hubungan antara harga beli, harga jual, dan untung atau ruginya itu. Bisa diulangi? Di sini saya minta dijelaskan hubungan antara harga beli, harga jual, dan untung rugi. Oke, terima kasih Ina. Pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Maria. Perkenalkan, nama saya Maria Febiana. Pertanyaannya, kenapa rumus persen untung pakai harga beli, tapi rumus persen rugi juga pakai harga beli? Kalau sama-sama pakai harga beli, kenapa nominal rupiahnya sering beda? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Pertanyaannya, diskon 25% artinya kita membayar berapa persen dari harga jual. Nah, di sini diskonnya 25%. Diskon 25% berarti harga yang dipotong misalnya 20%. Harga dipotong berarti 20% kan? 25%. Terus maka 100% dikurangi 25%. 100% dikurangi 25% sama dengan 75%. Jadi kita hanya perlu membayar 75% dari harga jual. Bagaimana Novi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ina. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara harga beli, harga jual, dan untung atau rugi. Di sini bisa kita ketahui harga ruginya itu 90%, 90.000. Terus rugi sama dengan 100.000 dikurangi 90.000. Jadi ruginya yang kita dapatkan yaitu 10.000. Nah, kalau yang harga untung, harga jual yaitu 120.000. 120.000 itu dikurangi 100 sama dengan 20.000. Bagaimana Yana? Apa sudah paham? Makasih Yona. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Febiana. Pertanyaannya, mengapa persen untung dan persen rugi sama-sama menggunakan harga beli? Jawabannya itu adalah harga beli digunakan sebagai modal atau dasar perhitungan. Nah, nominal untung dan rugi bisa berbeda karena persentasenya berbeda, meskipun sama-sama dihitung dari harga beli. Mana Maria Febiana? Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Baik, kesimpulan kita pada hari ini, aritmatika sosial merupakan bagian matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli dan ekonomi. Materi untung, rugi, diskon, bunga, harga jual, dan harga beli membantu manusia dalam melakukan transaksi dengan benar. Nilai tempat bilangan juga sangat penting
presentasi kami pada hari ini.